Warga Tel Aviv panik saat sirine peringatan serangan berbunyi. Mereka segera mencari perlindungan atau bunker terdekat. Suara sirine tanda peringatan terdengar di sejumlah titik di Tel Aviv. Sirine peringatan ini memicu kepanikan di tengah aktivitas warga. Mereka segera mencari bunker terdekat untuk menghindari potensi serangan. Kemacetan pun tak terhindarkan. Fasilitas penyimpanan data milik Amerika Serikat di Bahrain, Amazon, hancur terkena serangan rudal. Serangan ini diduga dilakukan oleh rudal milik Iran. Fasilitas Amazon Web Services di Bahrain meledak dan hancur. Pusat penyimpanan data milik Amerika ini diduga dihantam oleh rudal milik Iran. Serangan itu terjadi sehari pasca ancaman Iran yang akan menyerang belasan perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Belum ada informasi terkait jumlah korban dan kerusakan akibat serangan ini. Rudal Iran kembali menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Sebelumnya di awal terjadinya eskalasi pada 28 Februari lalu, Iran juga sempat merudal pangkalan militer tersebut. Drone pencegat Amerika sempat menangkal rudal Iran yang akan menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Namun pencegat Amerika gagal sehingga rudal jatuh tepat di markas besar armada kelima. Sebelumnya markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat ini juga sempat dirudal Iran pada 28 Februari lalu atau di awal terjadinya eskalasi. Serangan saat itu menyebabkan kerusakan parah. Pangkalan strategis ini merupakan komando pusat operasi maritim Amerika Serikat di Teluk Persia, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Iran melancarkan serangan drone dan roket ke pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Sebuah roket menghantam pangkalan Khosroq di Provinsi Hasaka, sementara serangan drone terjadi pada dini hari menyebabkan kerusakan. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa namun menyebabkan kerugian material. Gelombang serangan udara mengguncang ibu kota Teheran dan menghantam markas IRGC di tengah konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kian memanas. Militer Israel melancarkan gelombang serangan udara terhadap sejumlah target di Iran yang menargetkan markas militer Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Ledakan berturut-turut terjadi di langit Teheran dan disertai suara sirine peringatan serangan udara. Serangan tersebut berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah Teheran. Di sisi lain, Iran langsung melancarkan serangan balasan. Dalam operasi tersebut, Iran menargetkan kawasan industri di dekat kota Beersheba, termasuk Neot Hovav Industrial Park yang disebut sebagai salah satu pusat industri strategis di wilayah selatan Israel. Pemirsa, kota Isfahan kembali dibombardir Amerika dan Israel. Serangan udara Amerika dan Israel ini menyasar pusat rudal Iran. Rekaman video memperlihatkan ledakan hingga menimbulkan kebakaran masif. Pusat rudal Iran Baharestan di Isfahan kembali diserang Amerika Serikat dan Israel pada 1 April. Serangan pusat rudal ini menjadi serangan kedua setelah akhir Maret. Isfahan juga dibombardir Amerika dan Israel. Iran mengancam akan terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Sementara itu, warga negara Iran Hashim Muhammad mengatakan warga Iran tetap beraktivitas normal, bahkan turun ke jalan untuk mendukung pemerintah. Dan berikut cuplikan dialog
program Anyi Sore bersama Ayanufus. Bahkan di dekat daerah yang saya sekarang berada, itu juga ada hampir setiap hari ada beberapa serangan dibombardir Amerika dan rejim Zionis itu. Tapi alhamdulillah balasannya juga keras begitu ya. Balasan yang dari Iran yang diluncurkan ke sana juga tetap ada. Baik, untuk konfirmasi Anda berarti tinggal di kawasan mana, Kasim? Saya di Isfahan, di kota Isfahan. Baik. Ada sejumlah lokasi begitu ya yang cukup parah begitu kerusakannya akibat serangan dari Amerika Israel. Terkait dengan sikap pemerintah Iran terhadap serangan ini seperti apa? Ya, Iran itu sudah umumkan semenjak awal mulainya perang itu bahwa kita tidak akan biarkan agresor itu lari. Itu harus dipelajari atau digajar pelajaran yang bagus. Kenapa? Karena itu tidak boleh kalau ada satu round di sini atau ada satu circular di sini runding ceasefire perang lagi. Itu tidak boleh. Itu harus dihentikan karena kalau kali kemarin ya ada runding ya, kalau di perang 12 hari itu ada runding. Iran sudah beberapa kali, 5 kali sudah berunding sama negara-negara lain. Tapi dalam proses runding itu Iran dibombardir. Baru kali ini Kasim, yang menjadi perhatian khususnya untuk masyarakat Indonesia adalah seperti apa situasi masyarakat dan warga di sana khususnya di Isfahan. Apakah ada bunker-bunker atau pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah atau malah justru kebanyakan warga memilih untuk tetap tinggal di rumah? Iya, biasa di Iran tidak ada bunker karena Iran itu saya kurang tahu bagaimana itu luar biasa. Masyarakat tetap turun ke jalan-jalan, bahkan di bawah bombardir itu masih mereka tetap di jalan-jalan. Karena kalau negara Iran itu adalah negara demokratis. Dengan cara ini warga Iran itu mau menyuarakan suara mereka dan dukungan mereka dan bilang oke, kami orang Iran itu tetap mendukung pemerintah kita dan militer kita. Dan kita tidak akan berhenti sehingga mereka sebagaimana saya tadi katakan, mereka digajar satu pelajaran baik dan membuat mereka menjadi sasal. Ya, oleh karena itu bukan tidak hanya bunker, walaupun ada mereka di rumah mereka juga tidak duduk di rumah, mereka turun ke jalan-jalan setiap malam dan kurang tahu apakah itu video-videonya sudah nonton di Indonesia atau tidak, tapi setiap malam dan di seluruh Iran, setiap kota-kota dan bahkan desa-desa itu kita bisa menemukan banyak, bahkan jutaan orang yang turun ke jalan-jalan untuk mendukung pemerintah. Baik, Kasim, Anda sepertinya berada di rumah, artinya Anda memilih untuk tetap berada di rumah di tengah bombardir dari Amerika Israel. Apakah Anda punya alasan yang sama dengan kebanyakan warga di sana? Ya, pasti betul begitu. Malam kemarin saya di satu bundaran di Isfahan dan waktu saya di sana itu dibombardir. Ada bombardir dari pesawat tempur Amerika Serikat itu. Luar biasa reaksinya warga Iran itu. Mereka tidak lari-lari. Malah mereka mulai menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini luar biasa itu. Saya kurang tahu bagaimana kita bisa menceritakan atau bagaimana kita bisa klarifikasikan keadaan macam itu. Mungkin hanya saya bisa bilang bahwa itu dari kepercayaan mereka terhadap Islam dan kepercayaan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam. Mereka tidak takut. Ya, yang macam yang terjadi di masanya Rasulullah SAW itu, mereka percaya ya, sahabatnya Rasulullah SAW itu percaya kepada ajaran-ajaran Islam itu dan mereka tidak takut walaupun mungkin jumlah mereka 1/3-nya musuh mereka, tapi masih tetap mereka berjuang dan bersama Rasulullah SAW mendukung dan membela dari kepercayaan mereka. Baik, Kasim, saya ingin mengkonfirmasi, artinya masyarakat
Iran, khususnya di tempat Anda berada, ini masih melakukan aktivitas, masih bekerja, masih bersekolah, dan lain sebagainya? Ya betul. Sekolah sekarang libur karena di Iran itu sekarang waktu masih macam Lebaran di Iran, hampir baru-baru ini mulai tahun baru Iran, Nauruz namanya. Oleh karena itu masih sekolah itu masih libur. Tapi aktivitas yang lainnya lancar sekali. Yani setiap toko buka itu, dan warga Iran itu mereka beraktivitas secara normal. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.